Jadi, fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan. Bukan. Karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan. Karena itu Nah, terus terang saya di sini melihat ketika capres-capres di sini ketika mau memilih, saya lebih melihat dari program-program, melihat dari visi-visi dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui kan pada waktu lalu visi, misi dan program-program dari Anies Baswedan itu sangat-sangat menggoda dan bahkan juga sangat terbuai, yaitu ketika Anies memaparkan dari program-programnya. Ya, seperti di sini lagi program rumah DP 0 jika jadi presiden, dan bahkan juga di sini ada yang menarik, yaitu jika menang Pilpres Anies akan rombak fungsi BUMN yang selalu cari untung. Dan masih banyak lagi, yaitu ketika akan mensubsidi BBM serendah-rendahnya, dan masih banyak lagi, yaitu akan mensubsidi listrik, dan yang paling menghebohkan lagi ketika istri hamil, yaitu akan mendapatkan ya semacam bantuan langsung tunai. Menurut saya di situ program-program yang sangat sulit diterima. Dan apabila besok ketika menjadi presiden, apakah program-program tersebut akan berjalan dengan lancar? Ya, kita lihat jejak Anies Baswedan pada waktu lalu pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saja. Di sini yaitu program rumah DP 0% bahkan yang hanya lingkup DKI Jakarta saja. Di situ menurut saya juga gagal ya. Artinya di sini seharusnya dievaluasi lah, bukan malah dijadikan program andalan lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, dari sini saja program-program yang ditawarkan oleh baca pres Anies Baswedan di sini menurut saya sudah tidak masuk akal ya, dan kemungkinan besok ketika menjadi presiden sangat sulit sekali diwujudkan. Nah, yang kedua lagi yaitu Pak Prabowo Subianto. Dari program-program yang andalan pada waktu lalu ya kepingin ngasih makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Di situ menurut saya juga sangat aneh sekali ya, program makan gratis. Ya, ini menurut saya sangat keren sekali kalau memang bisa benar-benar terwujud ketika Pak Prabowo menjadi presiden, sangat keren sekali. Tetapi uang yang digelontorkan menurut saya terlalu banyak sekali, yaitu mencapai 400 triliun loh. 400 triliun menurut saya itu bisa membangun rumah, jalan tol, rumah sakit, bandara dan lain sebagainya. 400 triliun loh, sangat banyak sekali hanya untuk makan gratis. Ya, menurut saya seharusnya janji yang paling relevan adalah memberikan pekerjaan, memberikan pendidikan yang layak, memberikan sekolah gratis. Menurut saya itu lebih keren dan lain sebagainya. Menurut saya daripada program makan gratis di sini. Ya, semoga sajalah masyarakat juga tidak terbuai dengan program-program. Jadi menurut saya memilih presiden di situ, lihatlah visi misi dan juga program-programnya. Kalau masuk akal ya pilih, kalau tidak masuk akal jangan dipilih. Kurang lebih seperti itulah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, mantap rumah DP 0, makan gratis, BBM gratis, 2030 Indonesia bubar, gaskeun lur. Ya, memang sangat unik sekali. Nah, bahkan di sini juga yaitu jika menang Pilpres Anies akan rombak fungsi BUMN yang selalu cari untung. Kenyataannya sekarang apa? Memang BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Tetapi kalau tidak untung, wah ini sangat kacau sekali. Padahal di sini badan usaha milik negara. Walaupun kepengennya untung, di situ kadang-kadang juga merugi. Di sini Anies akan rombak BUMN yang selalu cari untung. Pasti juga akan tidak untung dan kemungkinan gulung tikar dan tutup karena sudah tidak ada dana lagi untuk menyuntik BUMN di sini. Di sini kan aneh. Walaupun kita mencari formula untuk cari untung, di situ aja bahkan merugi. Ini kok seperti ini ya. Ini kan sangat lucu sekali ya. Bahkan orang awam pun juga sangat ngerti tentang fungsi dari BUMN di sini, yaitu menopang APBN jika BUMN di sini untung. Ya, kurang lebih seperti itulah. Di sini dari kumparan bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bicara ambisinya mengubah fungsi BUMN. Ini tidak ingin korporasi negara berorientasi profit atau untung. Menurut Anies, negara tidak boleh menjadikan BUMN sebagai ladang untuk mendulang pundi-pundi.
cukup dari pendapatan pajak. Menurut saya kalau dari pendapatan pajak saja minim ya, kecuali kalau dinaikkan. Wah, bisa-bisa di sini Anies Baswedan akan menaikkan pajak ya. Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya di sini seperti apa ya? Apakah mendukung langkah dari Anies Baswedan di sini? Di sini dari Harisman, apa bisa? Bagaimana dengan yang statusnya sudah TBK? Mau buyback semua sahamnya? Bagaimana dengan anak perusahaannya yang sebagian dimiliki oleh asing, misalnya Telkomsel, anak perusahaan Telkom yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Singtel? Serahkan buat swasta dan pengusaha saja. Memang Pak, daripada tidak becus setuju. BUMN untung malah dibuat rugi. Entar pas rugi beneran dinyinyirin sama pendukungnya. Ya di sini. Tapi dua-duanya itu tangannya negara. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas negara, meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan. Jadi fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan. Bukan. Karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan. Ya, seperti itu. Di sini dari Bogil, gimmick capres. Memang berbahaya kalau hanya oligarki yang menghisap keuntungan BUMN. Perubahan yang dahsyat nih, BUMN gak usah cari untung. Ganti cari pahala, cari orang hilang atau cari cewek juga oke. Badan usaha adalah kesatuan yuridis hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Kalau mau buat non-profit organization, pilihannya bisa yayasan. Apalagi juga modalnya cukup besar sekali ya, yaitu modal dari BUMN di sini. Menurut saya di situ masyarakat juga senang kok, walaupun BUMN memberikan keuntungan. Ya seperti contoh Pertamina, ada gas LPG, ada Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya tidak telat, itu menurut saya sudah untung masyarakat ya. Walaupun masyarakat membayar, menurut saya tidak masalah. Yang penting ada barangnya. Tetapi kalau sudah tidak untung, kata Anies Baswedan, yaitu orientasinya tidak untung, tetapi terlambat, sering terlambat. Menurut saya itu sama saja dengan bohong ya. Tapi menurut saya masyarakat pun berbayar tidak masalah, tetapi hak-hak dari konsumen juga diperhitungkan. Tidak terlambat, selalu ada BBM dan lain sebagainya. Gas LPG juga jarang telat. Menurut saya itu sudah keren sekali. Apalagi juga perputaran uang di situ untuk sampai gas LPG, BBM dan lain sebagainya untuk sampai ke masyarakat itu juga membutuhkan modal yang sangat banyak sekali ya. Jadi menurut saya ini udahlah dieliminasi saja menurut saya. Menurut saya juga tidak masuk akal ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Donald Trump, lu percaya kagak? Serba gratis bener-bener dah luar biasa. Sesuai prediksi si Opa. Iya mbak, kumat lagi. Pajak gratis juga, bea gratis juga, hancur. Tambah kelihatan dobos ngakak. Screenshotis. Nah memang sangat lucu sekali ketika program yang pada waktu lalu ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saja tidak berjalan, tetapi akan dibuatkan program unggulan yaitu rumah DP 0 gak jadi presiden. Wah, ya semoga sajalah besok ada presiden yang benar-benar pilihan dari rakyat, dan semoga saja presiden untuk 2024 bisa menyatukan masyarakat dan tidak membuat terpecah belah, dan semoga saja presiden berikutnya bisa membuat Indonesia lebih maju dari sebelumnya. Oke lah, apapun itu untuk Pilpres mendatang semoga saja berjalan dengan aman, lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.